itu, ya saudara, orang-orang itu masih sepertinya suka tinggal dalam keadaan seperti itu. Karena memang kebodohan itu sifatnya melekat, tidak mudah hilang. Nah saudara, untuk mereka-mereka yang Alkitab katakan sudah melekat kebodohan itu, ya ayat bagian B katakan hanya ada satu cara. Perhatikan ayat 15 bagian B. Tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Yang kedua, bagian yang kedua, bahwa ada satu solusi jalan yang Tuhan katakan dalam ayat ini. Bicara apa yang bisa menyelamatkan orang muda yang dimana melekat kebodohan itu padanya. Tongkat didikan akan mengangkat, menyelamatkan, mengusir orang itu dari kebodohan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tongkat didikan ini bicara tentang apa? Tongkat didikan ini bicara tentang bentukan. Kalau bicara tentang didikan, tentu ini adalah hal yang menyakitkan, hal yang tidak menyenangkan, bersifat keras, secara daging. Ini membuat kita memberontak dan lain-lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi-situasi yang tidak menyenangkan kita, kenapa kita tidak memandang itu sebagai satu tongkat didikan? Kadang kita terlalu, anak-anak Tuhan ini dalam kehidupan kita, kadang kita terlalu kebawa perasaan atau baper. Ya, saudaraku, apa yang menyenangkan hati kita, otomatis kita suka, senang, tanpa kita berpikir ini berakibat baik atau tidak baik. Kadang kita suka terbawa perasaan ketika sesuatu tidak menyenangkan kita, otomatis kita menolak, memberontak, ya marah dan lain sebagainya, tanpa kita berpikir jauh ke depan, ini hal yang baik untuk masa depan saya, atau hal yang menjadi hal yang baik atau yang tidak baik. Saudara, sedikit pengalaman. Dulu waktu kami habis baru menikah, jalan pelayanan belum ada hari Minggu. Setelah menikah kami, saudara, saya berpikir begini, ini kami kan sudah dinikahkan oleh hamba Tuhan gembala ini. Jadi saya suami istri berpikir, kita hari Minggu tetap ibadah ke sana sebagai satu bentuk tanda ucapan terima kasih karena mereka sudah mengurus pernikahan kami. Begitu cara berpikir saya. Tapi rupanya mungkin ada cara berpikir yang lain dari ibu gembala. Saudara, ibu gembala ini telepon, Timotius, kamu gak usah kesini-sini lagi, ngapain kamu kesini? Lalu ada bla 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 bla, banyak yang lain yang secara daging ini menyakitkan saya. Kami berdua mendengar telepon itu sampai nangis, saudara. Kok begini banget gitu ya? Tetapi justru apa? Ya, saya anggap, saya terima, ya, bahwa ucapan-ucapan itu, kalimat-kalimat itu bagaikan dalam ayat ini bagaikan tongkat, bagaikan semeti, tongkat didikan yang justru itu menjadi hal yang semangat baru, pemicu untuk saya harus gumuli pekerjaan Tuhan. Saya harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau bicara tentang didikan, bentukan, ini Tuhan bisa pakai banyak cara. Tuhan bisa mendidik saudara lewat firman Allah yang saudara dengar. Kadang bisa membuat telinga saudara merah. Bisa. Kadang Tuhan bisa mendidik, membentuk saudara dengan apa? Dengan keadaan sekitar. Jadi orang susah, jadi orang miskin, itu kadang menyakitkan. Kadang direndahkan, kadang tidak dianggap. Memang seperti itu, saudara. Saudara, mungkin kita pernah alami itu. Dan mungkin ada saudara yang sementara dalam posisi seperti itu. Saya katakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa
Kenapa kita tidak tangkap keadaan-keadaan seperti itu bagaikan sebuah tongkat didikan yang justru ibarat seperti lembu. Kalau lembu yang sedang bekerja itu dia hanya santai, dia cenderung bermalas-malas, tentu ya yang punya lembu ketika lembu itu harus membaca maka dia akan mengambil cemeti, bukan? Justru cemeti tongkat didikan ini akan membuat dia maju. Jangan kebawa perasaan dengan apa yang ada di sekelilingmu. Ketika itu harus menyakitkan, terima secara positif bahwa Tuhan sedang mendidik saudara. Tuhan sedang membentuk saudara. Abaikan sakit hati. Abaikan hal-hal yang justru tambah memperburuk, merugikan keadaan saudara. Saudara, sekali lagi Tuhan bisa mendidik kita, mendidik saudara dengan firman-Nya. Di gereja saat saudara mendengar firman, firman itu kadang merasa menemplak saudara. Dan Tuhan juga bisa mendidik saudara, membentuk saudara dengan ucapan-ucapan yang dalam tanda kutip menyinggung saudara. Saya kadang berpikir, kenapa tersinggung? Karena benar seperti itu. Kadang kita maunya itu ya keadaan kita begini dengan segala kekurangan, tapi orang kalau ngomong itu yang agak enak didengar itu, tapi tidak selalu seperti itu, saudara. Ketika yang kita dengar, ketika yang kita dapatkan tidak seperti yang kita mau, yang kita suka, kenapa kita nggak tangkap itu, pandang itu sebagai tongkat didikan yang Tuhan izinkan? Kadang saudara, Tuhan itu bisa pakai orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk bicara kepada kita. Tuhan tidak hanya pakai hamba Tuhan, Tuhan tidak hanya pakai orang tua untuk bicara kepada saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ketika jalan seorang Bileam, ya, ketika jalan seorang Bileam menuju kepada kejahatan di mata Tuhan, siapa yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada Bileam? Keledai saudara. Nah saudara, ketika jalan Bileam adalah jalan kebodohan, maka Tuhan pakai keledai itu untuk mengingatkan dia. Jadi tongkat didikan itu, saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja ya untuk membentuk, mendidik kita. Agar apa? Agar kebodohan itu pergi, agar kebodohan itu tidak melekat pada kita. Saudaraku yang memang tidak mudah menghadapi orang yang bodoh itu tidak mudah. Orang yang hidup dalam kebodohan memang tidak mudah. Saudara, kenapa? Karena kebodohan itu melekat padanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iya, ada banyak ayat-ayat Alkitab, khususnya kitab Amsal, yang berbicara bahwa didikan ini harus kita terima. Kalau kita tidak suka didikan, jadi didikan itu identik dengan memang tidak, mana ada didikan yang menyenangkan, mana ada bentukan yang membuat kita tersenyum, membuat kita puas, membuat kita senang. Tidak ada, saudara. Didikan, bentukan itu selalu identik menyakitkan. Didikan itu selalu kadang kalau kita bawa perasaan kita nggak mampu untuk di sana. Tapi untuk kita terlepas dari berbagai macam kebodohan-kebodohan yang saudara bisa saja melekat dalam diri kita, maka haruslah ada tongkat didikan. Apa yang membedakan gembala dari domba? Salah satunya, gembala tak punya tongkat gembala, tongkat bicara otoritas. Yang punya tongkat gembala hanya seorang gembala. Tongkat gembala. Tongkat gembala seperti payung, ujungnya melengkung. Gembala punya otoritas untuk menggunakan tongkat ini ketika ada domba yang salah jalan. Ini bicara tentang tongkat didikan. Saya baca cepat dalam Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan? Oh, tidak mudah. Didikan yang tidak menyenangkan secara
secara daging, secara logika tidak menyenangkan, saudara tidak mudah mencintai didikan. Tetapi siapa mencintai didikan? Mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Dungu itu lebih parah daripada orang bodoh. Dungu gak bisa diajarin. Telinganya seperti tertutup, itu yang dungu. Saudaraku, lalu ayat yang ke pasal 13 ayat 18. Pasal 13 ayat 18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Halo jemaat Tuhan, apalagi saudara yang masih merasa dalam keadaan sebagai orang yang muda. Saya masih muda. Jangan bangga dulu. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Ayat yang ke-18, kemiskinan dan cemooh. Siapa yang suka dengan kemiskinan? Tidak ada. Siapa yang mau dengan cemooh? Tidak ada. Tapi kemiskinan dan cemooh menimpa orang-orang yang mengabaikan didikan. Orang yang ujungnya berada dalam kemiskinan, mengalami banyak cemooh karena memang hidupnya tidak terbentuk. Hidupnya menuruti jalannya sendiri, kemauannya sendiri. Hidupnya tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Mereka yang mengabaikan didikan, mereka adalah yang berujung pada kemiskinan dan cemooh. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Ya, pasal 15 ayat 10. Didikan yang keras. Nah, saudara, kita ini maunya didikan yang seperti apa? Kita ini maunya didikan yang seperti apa? Didikan yang keras. Saya orangnya cenderung tidak mendidik dengan keras dan tidak suka diperlakukan juga dididik keras. Saudara, itu saya pribadi. Tetapi ayat ini, didikan yang keras ini harus dijalankan ketika apa? Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Kalau seseorang meninggalkan jalan yang benar, memang harus dididik dengan keras. Menyakitkan iya, tetapi didikan yang keras akan menyelamatkan dia dari kebinasaan. Pasal 19 ayat 25. 19 ayat 25. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Saudara, jangan terlalu cepat alergi ya dengan pukulan. Kenapa kita nggak berpikir sebaliknya? Kenapa dia memukul saya? Katakan amin. Ketika ada orang mencemooh saudara, mari berpikir sebaliknya. Kenapa dia mencemooh saya? Kalau memang orangnya itu yang tidak baik, udah nggak usah pikir, sudah abaikan saja. Tetapi mungkin ada alasan-alasan sehingga kenapa dia mencemooh kita. Memang ada hal-hal tertentu dalam diri kita mungkin yang memang pantas untuk dicemooh. Ketika kita menerima semua itu dengan lapang dada, sambil kita introspeksi diri, justru cemoohan itu, justru teguran itu, justru katakan mungkin caci maki itu, justru akan menjadi alat ya, yang akan menyelamatkan kita dari segala kebodohan kita. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Kita menjadi orang-orang yang tidak bodoh,